Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 tips untuk memulai peluang usaha. Apa saja itu? Ikutin terus videonya, jangan di skip ya teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Semoga video-video saya ini menginspirasi kalian semua. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama untuk memulai suatu usaha atau suatu bisnis, kita harus mempersiapkan lahan ya teman-teman ya. Lahan seperti ini. Nah, kita harus tahu seberapa lebar lahan yang akan kita gunakan untuk memulai bisnis atau memulai usaha ya teman-teman. Dan setelah kita tahu berapa lebar yang dapat kita manfaatkan untuk memulai bisnis, kita pun mulai membuat keputusan bisnis apa yang akan kita mulai. Contohnya seperti ayam atau budidaya ikan ataupun berternak kambing dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita harus mempersiapkan bibit dari ayam tersebut. Kita harus memilih bibit ayam yang sehat seperti itu, atau ikan yang sehat lah, tidak mudah sakit atau yang lainnya kan. Nah, setelah kita sudah menemukan bibit yang pas, kita pun jangan lupa untuk mempersiapkan pakannya teman-teman. Nah, usahakan pakan itu lebih banyak dari bibit ayam tersebut atau bibit ikan gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita mengantisipasi kehabisan pakan ya teman-teman. Ya mungkin kalau bagi yang punya banyak dana, uang, ya bisa saja istilahnya tidak perlu dipikirkan sebulannya dia pasti ada uang untuk beli pakan lagi. Tapi kan untuk kita yang istilahnya uangnya pas-pasan terjangkau, kita pun harus mempersiapkan untuk kedepannya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan dari awal pakan ini untuk berapa bulan ke depan seperti itu teman-teman. Karena untuk pemula kebanyakan setelah sampai di tengah-tengah pakan ayam atau ikan itu sering kehabisan dan ingin beli lagi namun modal belum kembali seperti itu teman-teman. Makanya kita ingin memulai suatu usaha harus dipersiapkan dari awal untuk pakannya seberapa banyak dan bibitnya seperti itu teman-teman. Nah, jikalau lahan sudah siap, baru kita memulai untuk membuat kandang ya teman-teman ya. Jangan sampai kita bibit sudah datang, pakan sudah siap tapi kandang belum dibuat ya teman-teman. Usahakan buat kandang terlebih dahulu. Kalau sudah ada kandang untuk ayam ataupun yang lainnya, itu sudah aman teman-teman. Kenapa? Karena di saat kita ada bibit, kita tidak susah-susah lagi untuk membuat kandang karena kita udah siapkan dari awal ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Dan untuk awal kita siapkan kandang sederhana ya teman-teman. Khususnya untuk yang bertelur dulu, tempat bertelur sederhana ya, contohnya seperti ini. Kita bisa buat dari bak atau media yang lainnya yang yang tidak terpakai lah istilahnya. Jangan lupa untuk tempat DOC, kita persiapkan juga untuk tempat DOC, kandang pembesaran seperti itu untuk kandang ayam dewasa ataupun untuk indukan yang baru menetaskan anak ya teman-teman. Bisa dibuat seperti ini. Dan jika kalian sudah siap, mulailah untuk membuat kandang petelur seperti ini teman-teman. Jadi tidak menggunakan
media bak ataupun yang lainnya teman-teman. Seperti ini. Dan jika semua sudah siap, lahan sudah dipersiapkan, jangan lupa dipagar ya teman-teman. Kenapa harus dipagar? Itu untuk membatasi ayam ketika bermain ya teman-teman. Seperti itu. Karena untuk ayam kampung sendiri dia ingin bebas ya teman-teman ya. Tidak seperti ayam kota. Ayam kota kan bisa kita buatkan kandang, tidak perlu diumbar. Tapi kalau untuk ayam kampung kita harus umbar ya teman-teman, karena dia ayam yang bebas seperti itu. Karena kepadatan dagingnya berbeda dengan ayam kota itu teman-teman. Jadi kita harus persiapkan lahan ya cukup luas lah seperti ini. Nah, jika semua sudah dipersiapkan, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, jika semua sudah dipersiapkan seperti ini, itu jangan lupa kita persiapkan juga obat ya teman-teman ya, khususnya vaksin untuk DOC, lalu obat untuk antivirus ataupun penyakit-penyakit yang sering menyerang ayam ketika musim hujan ya teman-teman. Nah, jadi kita pun harus mempersiapkan obat-obatan seperti itu teman-teman. Kita persiapkan seperti ini teman-teman. Kalau saya menggunakan MP4 peternakan ya teman-teman, ini harus dipersiapkan teman-teman, karena kita bukan ingin main-main. Memulai suatu usaha itu kita nggak boleh main-main. Jadi kita ingin melihat hasilnya, kita harus persiapkan sedemikian rupa. Nah, saya menggunakan MP4 untuk penguraian pakannya. Terus untuk pertama, jika saya memasukkan DOC, saya persiapkan juga Vita. Di sini Vita Stress ya teman-teman. Nah, ada juga Vita Chick untuk vitaminnya saya siapkan. Nah, di sini saya juga menggunakan Neobro teman-teman ya. Neobro ini untuk nafsu makan. Nah, dan juga menyempurnakan pertumbuhan ayam ya teman-teman. Neobro, dan siapkan juga nih obat cacing teman-teman. Kenapa? Karena anak ayam itu sering terkena cacingan. Nah, kita siapkan di sini saya menggunakan cacing eksitor. Seperti itu teman-teman. Karena kita nggak tahu daya tahan tubuh ayam itu, kita nggak tahu gitu kan. Kayak kita harus persiapkan dari awal. Di sini saya siapkan juga termisin ya teman-teman. Ngobrol sih. Nah, siapkan termisin. Ada juga di sini Vita Chick. Kita harus siapkan obat-obatan seperti itu teman-teman, untuk mengantisipasi jika ayam-ayam kita atau ternak kita mengalami stres ataupun sakit, murung, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, agak sedikit berisik ya teman-teman, karena ayam saya ada yang bertelur di sana. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan cuka ya teman-teman. Apa gunanya cuka? Nah, di sini saya menggunakan air cuka untuk menetralisir atau untuk menghilangkan virus ya teman-teman ya, karena zat asamnya ini dapat mengurangi bakteri-bakteri yang ada di kandang gitu teman-teman. Jadi saya menggunakan air cuka. Nah, jika air cuka ini bisa kita semprotkan langsung ke ayam. Nah, tapi kalau backlin, ini ada backlin. Nah, saya juga menggunakan backlin, tapi ini untuk menyemprot kotoran ya teman-teman. Untuk kotoran yang ada di bawah, bukan untuk di atasnya teman-teman. Untuk kotoran ayam yang jatuh di bawah, supaya tidak berbau teman-teman. Kenapa? Karena jika kotoran ayam itu berbau menyengat, nah itulah yang berdampak pada penyakit ayam itu sendiri teman-teman. Maka dari itu, usahakan kotoran ayam itu tidak terlalu berbau atau tidak terlalu menyengat baunya teman-teman ya. Kalau saya sendiri, caranya mengatasinya itu menggunakan backlin. Tidak saya campur apa-apa. Backlin
hanya backlin dengan air saja teman-teman. Tapi jangan disemprotkan ke ayam ya teman-teman ya. Jangan disemprotkan ke ayam, dan juga jangan terkena minumannya dan pakannya juga teman-teman. Tapi kalau untuk cuka itu tidak masalah, kita semprotkan langsung ke ayam, dia terkena minum atau pakannya pun tidak masalah ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau untuk persiapan peternakan ayam, untuk sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Ya kalau misalkan ada yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah kalau saya cara mengurus ayam seperti itu teman-teman. Jadi saya siapkan detail dari awal, mulai dari lahan, pembuatan kandang, bibit ayam, obat-obatan, dan pakannya teman-teman. Jadi kita jangan nyambung-nyambung di tengah, semuanya harus kita siapkan dari awal. Nah mungkin untuk ayam cukup sampai di sini teman-teman, kita akhiri ya. Oke teman-teman, tadi ayam sudah kita bahas. Sekarang untuk budidaya ikan ya teman-teman. Untuk budidaya ikan itu sama saja halnya seperti kita ingin berternak ayam. Nah untuk ikan sendiri pun sama, kita harus mempersiapkan lahan, seberapa lebar lahan yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya ikan ya teman-teman. Nah jika kita sudah mengetahui seberapa lebarnya, mulai kita persiapkan untuk pembuatan ini kolam. Nah di sini saya menggunakan kolam terpal ukuran 2x2 ya teman-teman. Nah saya membuatnya dengan cara seperti ini ya, tidak terlalu rapi ya teman-teman ya, tidak seperti kolam-kolam yang lainnya istilahnya, tapi ya mudah-mudahan saja kolam seperti ini bisa menginspirasi kalian juga gitu. Dan setelah kita mempersiapkan kolam, kita sudah selesai membuat kolam, kita mulai memilih jenis ikan. Nah jenis ikan apa yang ingin kita budidaya teman-teman. Nah, mulai dari nila, gurame, ataupun lele konsumsi seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya memilih untuk membudidayakan ikan nila ya teman-teman. Nah bisa dilihat di sini, ini umuran 3 minggu teman-teman. Nah untuk obatnya sama saja, saya pun menggunakan MP4 tapi khusus perikanan. Nah setelah itu kita pun harus mempersiapkan ini ya teman-teman, aerator. Nah gunanya aerator ini untuk menciptakan gelembung udara di dalam air atau untuk mengurangi oksigen. Ada lagi yang menyebutnya untuk membuat air supaya bergerak ya teman-teman, karena khususnya ikan nila itu rawan sekali tingkat kematiannya apabila airnya tidak bergerak ya teman-teman. Makanya usahakan untuk mempersiapkan aerator. Nah di sini saya menggunakan aerator Amara. Nah Amara A9904. Nah dia memiliki 4 titik aerator atau aerasi. Tuh, tapi di sini saya pakai 3. Nah di sini satunya saya pakai untuk udang ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah kalau semua sudah dipersiapkan teman-teman, itu tinggal kita memikirkan pakannya. Sama saja, pakan ikan pun harus kita pikirkan dari awal ya teman-teman. Jangan kita di tengah-tengah sampai kehabisan pakan apa yang harus kita gunakan, kan seperti itu. Nah, untuk memulai suatu peluang usaha itu jadi seperti itu teman-teman, kita harus mempersiapkan semuanya dari awal. Nah karena kita menghitung uang kita ya kan, terkadang kita tidak memikirkan ke depannya, begitu sampai di tengah-tengah kita kehabisan dana untuk beli pakan ataupun obat seperti itu teman-teman. Jadi semuanya kita persiapkan dari awal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah persiapan awal untuk memulai suatu usaha ya teman-teman. Nah, mulai dari beternak ayam, budidaya ikan ataupun yang lainnya. Dan semoga video-video saya ini dapat menginspirasi kalian semua ya teman-teman. Nah jika ada kesalahan dalam pembuatan videonya, saya mohon maaf. Nah bagi kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Dukung terus karya-karya anak Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.